Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai hubungan intensitas pertemanan dengan tingkat konsumtif mahasiswa akuntansi angkatan 2023 di Telkom University. Baik, sebelum memulai, perkenalkan saya Lulu Mairah dan rekan kelompok saya. Saya Tintin Talia. Saya Sevi Putih Anggraini. Saya Kania Kinasi. Saya Muhammad Al-Farisi. Saya Nanita Faradila. Saya Gustable Melani. Pada ringkasan penelitian ini, tujuan dari penelitian kita itu untuk menganalisis hubungan intensitas pertemanan dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa akuntansi angkatan 2023 di Telkom University. Nah, untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan survei kuesioner online terhadap 54 responden, yang mana dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji Spearman, dan juga chi-square. Nah, untuk hasil utama penelitian yang kami temukan yaitu frekuensi berkumpul dengan teman memiliki hubungan positif dengan peningkatan pengeluaran untuk nongkrong dan juga kebutuhan non-primer, yang mana itu menunjukkan bahwa aktivitas sosial dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Kemudian, intensitas komunikasi dengan teman berhubungan dengan kecenderungan membeli produk berdasarkan rekomendasi teman, sehingga pengaruh sosial berperan dalam pengambilan keputusan pembelian. Selanjutnya, kebiasaan mengikuti ajakan teman memiliki hubungan yang signifikan dengan pembelian impulsif, yang mana menandakan bahwa tekanan atau dorongan dari lingkungan pertemanan dapat memicu keputusan membeli secara spontan. Dan yang terakhir, tidak semua aspek pertemanan itu berpengaruh signifikan terhadap penelitian tidak menemukan adanya hubungan yang bermakna antara intensitas komunikasi dengan pembelian produk tren, inisiatif berinteraksi dengan pembelian produk tren, maupun jenis kelamin dengan pembelian berdasarkan rekomendasi teman, yang mana hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut bukan penentu utama perilaku konsumtif dalam konteks penelitian ini. Kemudian pada pendahuluan, perkembangan gaya hidup digital membuat interaksi sosial mahasiswa semakin memengaruhi pola konsumsi. Intensitas pertemanan seperti sering berkumpul, berkomunikasi, dan juga mengikuti ajakan teman itu diduga mendorong pengeluaran non-primer, pembelian impulsif atau impulsive buying, serta keputusan membeli berdasarkan rekomendasi teman. Untuk fokus penelitian ini menganalisis hubungan antara intensitas pertemanan dan perilaku konsumtif pada mahasiswa akuntansi angkatan 2023 di Telkom University agar dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2023 Telkom University. Variabel yang digunakan terdiri dari dua kelompok, yaitu variabel yang menggambarkan intensitas pertemanan, seperti frekuensi berkumpul, frekuensi berkomunikasi, frekuensi mengikuti ajakan teman, dan frekuensi menghubungi teman terlebih dahulu untuk berinteraksi. Selain itu, terdapat variabel yang menggambarkan tingkat konsumtif mahasiswa, seperti frekuensi pengeluaran untuk kebutuhan non-primer, membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, membeli produk yang sedang tren, membeli produk karena rekomendasi teman, pengeluaran untuk nongkrong, serta pemberian secara impulsif. Seluruh variabel tersebut merupakan variabel kualitatif dengan skala pengukuran ordinal, kecuali variabel jenis kelamin yang menggunakan skala nominal. Dengan karakteristik tersebut, data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara intensitas pertemanan dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2023 Telkom yang terdiri dari 8 kelas, yaitu AKP 701 sampai dengan AKP 708, dengan total populasi sebanyak 327 mahasiswa. Dari populasi tersebut, telah dipilih 54 responden sebagai sampel penelitian yang tersebar pada setiap kelas. Distribusi sampel terdiri dari 8 kelas AKP 701 dan 06, 7 responden dari AKP 704, 05, dan 08, 6 responden dari kelas AK 4703 dan 07, dan 5 responden pada AK 4702. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah coefficient sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan kami dalam memperoleh responden yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Dengan sampel tersebut, diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hubungan intensitas pertemanan dengan tingkat konsumsi mahasiswa akuntansi Telkom University.
Pada penelitian ini, proses pengumpulan data yang dilakukan melalui 5 tahapan. Tahap pertama adalah menentukan tujuan penelitian dan variabel yang akan diukur, yaitu intensitas pertemanan dan tingkat konsumtif mahasiswa. Lalu yang kedua, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner berdasarkan indikator pada setiap variabel yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, kuesioner disebarkan secara daring menggunakan G-Form kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2023 sebagai responden penelitian. Lalu seluruh jawaban yang masuk dikumpulkan dan dilakukan pengecekan untuk memastikan data yang diperoleh lengkap dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang terakhir adalah mengolah data yang telah terkumpul menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji statistik yang sesuai untuk mengetahui hubungan antar variabel. Melalui prosedur tersebut diharapkan yang diperoleh memiliki kualitas yang baik sehingga hasil penelitian dapat menjawab tujuan peneliti secara tepat. Baik, selanjutnya ada statistika deskriptif, di mana kami mengumpulkan data melalui Google Form. Yang pertama itu ada jenis kelamin, di mana sebanyak 60% responden kami berjenis kelamin perempuan, dan 40%-nya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang kami kumpulkan yang diambil sebagai sampel adalah perempuan. Lalu selanjutnya itu ada seberapa sering Anda berkumpul dengan teman di luar kegiatan kuliah, di mana sebanyak 25 responden yang berkumpul dengan teman di luar kegiatan kuliah, sedangkan 7 responden jarang berkumpul. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cukup aktif berkumpul dengan teman di luar kegiatan kuliah. Nah, ada seberapa sering Anda berkomunikasi dengan teman melalui chat atau media setiap harinya. Sebanyak 46% responden sangat sering berkomunikasi dengan teman melalui chat atau media sosial setiap hari. Sedangkan 32%-nya sering berkomunikasi. Hal ini menunjukkan adanya mayoritas responden aktif berkomunikasi melalui chat atau media sosial. Selanjutnya ada seberapa sering Anda mengikuti ajakan teman untuk nongkrong atau berkumpul. Sebanyak 4% responden sering mengikuti ajakan teman untuk nongkrong atau berkumpul. 28% kadang-kadang, 17% sangat sering, 9% jarang, dan 2% tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sering mengikuti ajakan teman untuk berkumpul. Selanjutnya ada seberapa sering Anda menghubungi teman terlebih dahulu untuk mengajak berinteraksi atau bertemu. Sebanyak 20% responden kami kadang-kadang menghubungi teman terlebih dahulu. 14-nya sering, 10-nya jarang, 7 sangat sering, dan 3 tidak pernah. Hal ini menunjukkan adanya responden cukup memiliki inisiatif dalam memulai interaksi dengan teman. Lalu selanjutnya ada seberapa sering Anda mengeluarkan uang untuk kebutuhan non-primer seperti kopi, hiburan, dan sejenisnya. Sebanyak 35% responden kami sering mengeluarkan uang untuk kebutuhan non-primer. 30%-nya sangat sering, 24%-nya kadang-kadang, dan 11%-nya jarang. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran non-primer cukup sering dilakukan responden. Lalu selanjutnya, seberapa sering Anda membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sebanyak 33% responden kami kadang-kadang membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. 28%-nya sering, 20%-nya jarang, dan 11% sangat sering, 7%-nya tidak pernah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembelian barang tidak terlalu dibutuhkan masih cukup sering terjadi. Lalu selanjutnya ada seberapa sering Anda membeli produk yang sedang tren. Sebanyak 20 responden kadang-kadang membeli produk yang sedang tren. 19-nya jarang, 8 sering, 4 tidak pernah, dan 2 sangat sering. Hal ini menunjukkan bahwa pembelian produk sedang tren cenderung dilakukan sesekali oleh para responden. Selanjutnya ada seberapa sering Anda membeli suatu produk karena rekomendasi teman. Sebanyak 41 responden kami kadang-kadang membeli produk karena rekomendasi teman. 28% jarang, 24% sering, 5% tidak pernah, dan 2% sangat sering. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh rekomendasi teman dalam pembelian terjadi sesekali. Lalu selanjutnya, seberapa sering Anda mengeluarkan uang untuk nongkrong bersama teman. Sebanyak 44% responden sering mengeluarkan uang untuk nongkrong, 28% kadang-kadang, 17% sangat sering, 9% jarang, dan 2% tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk nongkrong cukup sering dilakukan oleh para responden kami. Dan yang terakhir, ada seberapa sering Anda membeli barang atau makanan secara impulsif atau tanpa perencanaan sebelumnya. Di mana dari data yang kita peroleh, pembelian barang atau makanan secara impulsif masih cukup sering dilakukan oleh para responden. Sebanyak 18 responden kadang-kadang membeli secara impulsif, 17 responden sering membeli secara impulsif, 9 responden jarang membeli secara impulsif, dan 9 responden sangat sering membeli secara impulsif. Dan hanya ada 1 responden yang tidak pernah membeli barang atau makanan secara impulsif. Selanjutnya adalah metode analisis atau uji statistika. Metode analisis data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab tujuan penelitian.
Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Analisis dilakukan melalui uji chi-square untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategorik, serta uji korelasi Spearman untuk mengetahui arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antara variabel yang berskala ordinal. Yang pertama adalah tujuan penelitian, untuk mengetahui hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk nongkrong. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman di luar kegiatan kuliah dan frekuensi pengeluaran uang untuk kegiatan nongkrong bersama teman. Skala pengukuran variabelnya adalah ordinal, dan uji statistiknya adalah uji korelasi Spearman. Yang kedua adalah mengetahui hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara frekuensi berkomunikasi dengan teman melalui chat atau media sosial setiap hari dan frekuensi pembelian produk yang sedang tren. Skala pengukuran variabelnya adalah ordinal, dan uji statistiknya adalah uji korelasi Spearman. Lalu yang ketiga adalah mengetahui hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara frekuensi berkomunikasi dengan teman melalui chat atau media sosial setiap hari dan frekuensi membeli suatu produk karena rekomendasi teman. Skala pengukurannya adalah variabel ordinal. Uji statistiknya adalah uji korelasi Spearman. Baik, tujuan penelitian selanjutnya yaitu untuk mengetahui hubungan antara frekuensi mengikuti ajakan teman dengan kecenderungan melakukan pembelian impulsif. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan secara antara frekuensi mengikuti ajakan teman untuk nongkrong atau berkumpul dengan frekuensi membeli barang atau makanan secara impulsif, yaitu tanpa perencanaan sebelumnya. Kedua variabel ini diukur menggunakan skala ordinal 1-5, sehingga uji yang digunakan adalah uji Spearman. Lalu, tujuan penelitian selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara inisiatif berinteraksi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara frekuensi menghubungi teman terlebih dahulu untuk mengajak berinteraksi atau bertemu dan frekuensi membeli produk yang sedang tren. Variabel ini juga berskala ordinal 1-5, sehingga uji statistik yang tepat tetap uji korelasi Spearman. Baik, selanjutnya adalah mengetahui hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk kebutuhan non-primer. Untuk pertanyaannya, apakah terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman di luar kegiatan kuliah dan frekuensi pengeluaran uang untuk kebutuhan non-primer seperti kopi, hiburan, dan sejenisnya. Skala yang digunakan adalah ordinal dengan uji statistik uji korelasi Spearman. Tujuan yang terakhir adalah mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi. Pertanyaannya, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan frekuensi membeli suatu produk karena rekomendasi teman? Skala yang digunakan adalah nominal dan juga ordinal, dengan uji statistik uji chi-square. Selanjutnya adalah hasil analisis data. Yang pertama adalah hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk nongkrong. H0 tidak terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk nongkrong. H1 terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk nongkrong. Bisa dilihat pada gambar. Dan kesimpulannya adalah nilai signifikansi 0,028 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak karena terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk nongkrong. Artinya, semakin sering seseorang berkumpul dengan teman, maka cenderung semakin tinggi frekuensi pengeluaran untuk nongkrong. Hubungan yang terbentuk bersifat positif dengan tingkat hubungan yang rendah, yaitu ρ sama dengan 0,300. Yang kedua adalah hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. H0 adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. H1-nya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Bisa dilihat pada gambarnya. Dan kesimpulannya adalah signifikansi 0,442 lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu H0 diterima karena tidak terdapat hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dengan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Artinya, tidak ada hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Semakin sering seseorang berkomunikasi dengan teman, tidak berarti kecenderungan membeli produk yang sedang tren akan meningkat. Ketiga adalah hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman.
H0 adalah tidak terdapat hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. H1-nya adalah terdapat hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Bisa dilihat pada gambar. Lalu kesimpulannya adalah nilai signifikansi 0,038 lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu, H0 ditolak karena terdapat hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dengan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Artinya, terdapat hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Semakin sering seseorang berkomunikasi dengan teman, maka cenderung semakin tinggi kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Selanjutnya adalah hasil uji untuk hubungan antara frekuensi mengikuti ajakan teman dan kecenderungan melakukan pembelian impulsif. Terdapat H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara frekuensi mengikuti ajakan teman dan kecenderungan melakukan pembelian impulsif. Sedangkan H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara frekuensi mengikuti ajakan teman dan kecenderungan melakukan pembelian impulsif. Berdasarkan hasil uji korelasi eksperimen menggunakan SPSS, diperoleh nilai signifikansi to-tail sebesar 0,0 kurang dari 0,01. Maka H0 ditolak atau H1 diterima karena terdapat hubungan yang sangat signifikan antara frekuensi mengikuti ajakan teman dengan kecenderungan melakukan pembelian impulsif. Hal ini menunjukkan frekuensi seseorang dalam mengikuti ajakan teman memiliki hubungan yang nyata dengan perilakunya dalam berbelanja. Selain itu, karena nilai correlation coefficient bernilai positif sebesar 0,591, hubungan ini bersifat searah. Artinya, semakin sering seseorang mengikuti ajakan teman, maka akan semakin tinggi pula kecenderungannya untuk melakukan pembelian yang bersifat impulsif. Lalu selanjutnya hasil uji untuk hubungan antara inisiatif berinteraksi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara inisiatif berinteraksi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Sedangkan H1 terdapat hubungan antara inisiatif berinteraksi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Kesimpulannya, nilai signifikansi sebesar 0,182 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara inisiatif berinteraksi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Artinya, inisiatif seseorang dalam berinteraksi atau memulai komunikasi dengan temannya tidak memiliki kaitan yang nyata dengan perilakunya untuk ikut-ikutan membeli produk yang sedang tren atau fear of missing out. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk kebutuhan primer. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk kebutuhan primer. H1 terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk kebutuhan primer. Berikut adalah hasil uji korelasi eksperimen untuk pengujian hubungan ini dengan hasil signifikansi 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk kebutuhan primer. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering mahasiswa berkumpul dengan teman, maka cenderung semakin sering pula mereka mengeluarkan uang untuk kebutuhan primer, seperti kopi, hiburan, dan sejenisnya. Selain itu, nilai koefisien korelasi sebesar 0,470 menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat positif dengan tingkat kekuatan sedang. Yang terakhir, hubungan antara jenis kelamin dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Berikut adalah sampel yang sudah kami dapatkan dengan laki-laki 21 responden dan perempuan 33 responden dengan total responden 54. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman, dan H1 terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Berikut adalah hasil uji chi-square test yang menghasilkan signifikansi 0,347 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki hubungan dengan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman.
Itu adalah hasil analisis data, yang kesimpulannya adalah pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk nongkrong. Lingkungan pertemanan dan aktivitas sosial dapat mempengaruhi pola pengeluaran seseorang. Ketika seseorang lebih sering berkumpul dengan teman, peluang akan melakukan kegiatan yang membutuhkan pengeluaran seperti makan bersama, nongkrong di kafe, atau aktivitas hiburan lainnya menjadi lebih tinggi. Akibatnya, semakin sering seseorang berkumpul dengan teman, semakin tinggi pula frekuensi pengeluaran dilakukan oleh untuk kegiatan nongkrong. Ini merupakan uji eksperimen. Lalu yang kedua adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Frekuensi komunikasi yang tinggi dengan teman tidak selalu membuat seseorang mengikuti tren yang sedang populer. Setiap individu memiliki pertimbangan, kebutuhan, dan preferensi masing-masing dalam mengambil keputusan pembelian. Artinya, seseorang yang sedang berkomunikasi dengan teman belum tentu memiliki kecenderungan lebih besar untuk membeli produk yang sedang tren dibandingkan dengan seseorang yang jarang berkomunikasi dengan temannya. Lalu yang ketiga adalah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas komunikasi dan teman dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Interaksi yang sering dengan teman memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, dan saran mengenai berbagai produk. Ketika seseorang lebih sering berkomunikasi dengan teman, tingkat kepercayaan terhadap rekomendasi yang diberikan juga cenderung meningkat. Akibatnya, semakin tinggi intensitas komunikasi dengan teman, semakin besar kecenderungan seseorang untuk membeli produk berdasarkan rekomendasi dari temannya. Yang keempat, terdapat hubungan yang sangat signifikan antara frekuensi mengikuti ajakan teman dengan kecenderungan melakukan pembelian impulsif. Lingkungan sosial dan intensitas kebersamaan sangat memengaruhi kontrol keuangan seseorang. Ketika seseorang sering menuruti ajakan teman, misalnya diajak jalan atau nongkrong, pertahanan dirinya terhadap godaan berbelanja cenderung menurun. Akibatnya, semakin sering seseorang mengikuti ajakan teman, semakin besar kemungkinan mereka meruntuhkan pertahanan rasionalnya dan melakukan pembelian impulsif yang sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya. Lalu kesimpulan yang kelima, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara inisiatif berinteraksi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Karakter sosial yang aktif tidak menentukan tingkat konsumerisme seseorang terhadap barang yang sedang viral. Seseorang yang supel, ramah, dan sering berinisiatif memulai obrolan dengan temannya belum tentu memiliki sifat FOMO atau fear of missing out. Artinya mereka memang senang bersosialisasi, tetapi tetap memiliki filter sehingga tidak mudah tergiur untuk sekedar ikut-ikutan membeli produk yang sedang tren di lingkungannya. Yang keenam, terdapat hubungan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan frekuensi pengeluaran untuk kebutuhan primer pada mahasiswa akuntansi angkatan 2023 Telkom University. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering mahasiswa berkumpul dengan teman, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan primer, seperti kopi, hiburan, dan kebutuhan sejenisnya. Dengan demikian, intensitas pertemanan memiliki keterkaitan dengan perilaku konsumtif mahasiswa, khususnya dalam pengeluaran untuk kebutuhan primer. Dan yang terakhir, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kecenderungan membeli produk karena rekomendasi teman. Artinya, baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang sama dalam membeli produk berdasarkan rekomendasi teman, sehingga jenis kelamin bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Pada slide ini saya akan menjelaskan temuan penelitian yang memiliki hubungan signifikan. Pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi berkumpul dengan teman dan pengeluaran untuk nongkrong dengan nilai signifikansi 0,028. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering mahasiswa berkumpul dengan teman, semakin besar pula kecenderungan mereka mengeluarkan uang untuk kegiatan nongkrong. Kedua, terdapat hubungan signifikan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk berdasarkan rekomendasi teman dengan nilai signifikansi 0,038. Artinya semakin sering seseorang berkomunikasi dengan temannya, semakin besar kemungkinan ia membeli produk yang direkomendasikan oleh teman tersebut. Ketiga, ditemukan hubungan yang sangat signifikan antara frekuensi mengikuti ajakan teman dan perilaku pembelian impulsif dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien korelasi 0,591. Ini merupakan hubungan terkuat dalam penelitian yang menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengikuti ajakan teman, semakin tinggi kecenderungannya melakukan pembelian tanpa perencanaan. Keempat, itu terdapat hubungan signifikansi antara frekuensi berkumpul dengan teman dan pengeluaran untuk kebutuhan non-primer seperti kopi dan hiburan dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien korelasi 0,470. Selanjutnya terdapat beberapa
hubungan yang tidak signifikan dalam penelitian ini. Pertama, tidak ditemukan hubungan antara intensitas komunikasi dengan teman dan kecenderungan membeli produk yang sedang tren. Hal ini menunjukkan bahwa sering berkomunikasi dengan teman tidak selalu membuat seseorang mengikuti tren yang sedang populer. Kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara inisiatif berinteraksi dengan teman dan kecenderungan membeli produk tren atau FOMO. Artinya, mahasiswa yang aktif bersosialisasi belum tentu memiliki kecenderungan untuk membeli barang yang sedang viral. Ketiga, tidak ditemukan hubungan antara jenis kelamin dan kecenderungan membeli produk berdasarkan rekomendasi teman. Dengan kata lain, baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang relatif sama dalam menerima pengaruh rekomendasi dari temannya. Next. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, perguruan tinggi perlu menyediakan program literasi keuangan yang membantu mahasiswa memahami dan mengelola tekanan sosial dalam berbelanja, terutama yang muncul dari lingkungan pertemanan dan aktivitas nongkrong. Kedua, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran mengenai pengaruh lingkungan pertemanan terhadap keputusan final mereka. Salah satu caranya adalah dengan membuat anggaran khusus untuk kegiatan sosial dan menerapkan batas pengeluaran yang jelas. Ketiga, karena rekomendasi teman terbukti mempengaruhi keputusan pembeli, pengaruh tersebut dapat dimanfaatkan secara positif, misalnya dengan berbagi informasi mengenai produk yang berkualitas, harga yang terjangkau, atau promo yang menguntungkan. Next. Selain itu, terdapat beberapa saran lanjutan. Pertama, institusi pendidikan dapat mengintegrasikan materi mengenai perilaku konsumtif dan pengaruh sosial ke dalam kurikulum maupun kegiatan kemahasiswaan agar mahasiswa lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Kedua, penelitian lanjutan ini disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar serta menambahkan variabel lain seperti pendapatan orang tua, kondisi ekonomi mahasiswa, dan penggunaan media sosial sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Baik, kesimpulannya adalah penelitian menunjukkan bahwa intensitas pertemanan berhubungan dengan beberapa perilaku konsumtif mahasiswa, khususnya pengeluaran untuk nongkrong, kebutuhan non-primer, pembelian berdasarkan rekomendasi teman, dan pembelian impulsif. Namun, intensitas komunikasi, inisiatif berinteraksi, serta jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan mengikuti tren atau membeli produk karena rekomendasi teman. Secara umum, lingkungan pertemanan memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.